Here it comes. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Coba bayangin kamu lagi sibuk beres-beres rumah, tapi apesnya kamu malah terkunci di ruangan yang sempit. Parahnya lagi, anak-anakmu yang masih kecil ada di luar. Dan tiba-tiba mantan kamu yang toksik datang bawa temannya yang ternyata seorang psikopat. Film ini berjudul Shut In, yang dirilis pada tahun 2022. Inti dari ceritanya gila banget, di mana kita akan melihat perjuangan hidup mati seorang janda sekaligus mantan pecandu narkoboy yang harus putar otak dari balik pintu yang dipaku demi menyelamatkan anak-anaknya dari predator di dalam rumahnya sendiri. Dan daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan kecil bernama Lenny yang lagi berlarian di area perkebunan. Dia memetik sebuah apel di antara tumpukan apel-apel lain yang membusuk. Lenny pun pulang membawa apel itu dan memberikannya ke sang ibu yang bernama Jessica. Melihat hal itu, Jessica cuma bisa memutar bola matanya karena Lenny udah terlalu sering mengumpulkan apel, tapi ujung-ujungnya nggak pernah dimakan. Jessica pun bilang kalau mereka nggak butuh apel itu lagi. Jessica sendiri adalah seorang janda dengan dua anak yang masih kecil, yaitu Lenny dan bayinya yang bernama Mason. Keluarga kecil ini tinggal di rumah mendiang neneknya Jessica, yang lokasinya terpencil di tengah antah berantah. Sebagai mantan pecandu narkoboy, Jessica lagi berjuang keras buat bertahan hidup. Dia punya rencana untuk pindah keluar kota dengan harapan bisa dapat pekerjaan yang layak dan memulai lembaran hidup yang baru. Saat bersiap-siap pindah, dia memasukkan semua persediaan makanan ke dalam mobil sebelum akhirnya membersihkan ruang penyimpanan, atau yang biasa disebut dengan pantry. Karena rumah ini sudah sangat tua dan banyak kerusakan, pintu pantry-nya nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi biar pintunya nggak menutup sendiri, Jessica mengganjalnya pakai sebuah batu bata. Jessica mulai memasukkan barang-barang ke dalam kantong sampah. Di sana dia menemukan Alkitab milik neneknya dan memutuskan untuk menyimpannya. Tapi tanpa dia sadari, batu bata ganjalan tadi ternyata kurang tinggi buat menahan pintu. Pintu itu pun perlahan menutup sendiri dan langsung mengunci Jessica di dalam. Jessica segera menyalakan lampu dan memanggil anak tertuanya, yaitu Lenny, buat membukakan pintu. Sayangnya tenaga Lenny gak cukup kuat buat memutar gagang pintu yang sudah berkarat. Jessica mencoba mendorong dan menendang pintu tersebut, tapi pintunya sama sekali nggak bergeser. Begitu menyadari engsel pintunya nggak bisa dilepas dari dalam, Jessica pun berteriak menyuruh Lenny untuk mengambil alat apa saja yang ada di kotak merah di teras rumah. Lenny datang membawa sebuah obeng untuk melonggarkan engsel pintunya. Namun usahanya gagal total, karena obeng yang dibawa ternyata nggak cocok sama jenis sekrupnya. Setelah beberapa lama, Jessica cuma bisa terduduk lemas dan mulai putus asa. Tapi tiba-tiba Lenny memberitahu kalau ayahnya, alias mantan suami Jessica yang bernama Rob, datang ke rumah buat mengambil kotak perkakasnya. Karena gak punya pilihan lain, Jessica akhirnya terpaksa meminta bantuan Rob. Rob juga merupakan seorang pecandu narkoboy, dan selama ini Jessica selalu menjauhkannya agar tidak berinteraksi dengan anak-anak mereka. Faktanya saat datang ke rumah itu, Rob emang lagi dalam kondisi terbang tinggi, alias lagi teler-telernya. Gak cuma itu, dia juga membawa teman sesama pecandunya yang bernama Sammy. Yang bikin situasi makin mengerikan, Sammy ternyata adalah seorang mantan narapidana kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi di tengah kekacauan itu, Rob malah berusaha mengajak Jessica untuk balikan. Rob mengejek Jessica sok suci karena merasa dirinya lebih baik dari mereka setelah berhasil bersih dari narkoboy. Di pikiran Rob, mereka dulu adalah pasangan yang hebat saat sama-sama masih memakai narkoboy. Dan dia pengen mereka kembali kayak dulu lagi. Begitu Jessica menolak mentah-mentah ajakan tersebut, Rob langsung menyalahkan Jessica dengan menyebutnya sebagai ibu yang gak becus, karena bisa-bisanya dia terjebak di dalam pantry. Jessica sempat berusaha meraih ponselnya untuk menelpon panggilan darurat,
Tapi Rob dengan kasar langsung merenggutnya dan mengurung Jessica di dalam pantry sebelum dia sempat meminta bantuan. Mendengar keributan di bawah, Lenny pun turun ke dapur. Jessica langsung menginstruksikan Lenny untuk segera mengunci diri bersama adiknya di dalam kamar atas. Kekejaman Rob nggak berhenti sampai di situ. Dia mulai mencocolkan paku-paku menembus pintu pantry itu, hingga paku tersebut menancap dan menembus telapak tangan Jessica, yang membuat Jessica langsung berteriak histeris menahan rasa sakit yang luar biasa. Dari dalam, Jessica juga bisa mendengar suara Sammy yang menawarkan diri untuk membawa anak-anak ke tempat tinggalnya. Jessica pun memohon dengan sangat histeris kepada Rob agar menjauhkan Sammy dari anak-anak mereka. Setelah selesai memaku pintu, Rob malah menyelipkan sebungkus narkoboy ke dalam celah ruangan. Lalu bilang kalau dia bakal membiarkan Jessica terkurung di sana sampai Jessica mau memakai obat haram itu lagi. Setelah itu Jessica nggak lagi mendengar respon dari Rob. Disusul suara pintu depan yang tertutup, yang menandakan kedua pria itu sudah pergi. Dengan menahan sakit, Jessica membalut telapak tangannya yang terluka menggunakan serbet makan. Gak lama kemudian dia mendengar suara langkah kaki seseorang yang berlari turun ke lantai bawah. Ternyata langkah kaki itu adalah suara Lenny. Dengan polosnya, Lenny bertanya ke sang ibu, dia lagi ngapain di dalam pantry. Lenny juga ngasih tahu kalau pintu pantry-nya udah dipaku dan ditutup rapat pakai papan dari luar. Jadi sangat mustahil bisa dibuka. Karena nggak punya pilihan lain, Jessica cuma bisa menyuruh Lenny buat mengunci pintu depan rumah. Tapi kita juga nggak tahu ya, apakah si kecil Lenny ini paham cara mengunci pintu atau tidak. Makin apes lagi, handphonenya Jessica juga entah hilang kemana dan nggak bisa ditemuin sama sekali. Karena masih kecil banget, Lenny ini takut kalau harus pergi ke kamar mandi sendirian. Alhasil pas udah nggak tahan untuk buang air kecil, dia malah kencing di depan pintu pantry. Lenny pun langsung memohon sambil nangis ke Jessica supaya ibunya nggak marah. Beberapa jam kemudian Lenny mulai mengeluh kelaparan. Masalahnya semua persediaan makanan di rumah itu sudah terlanjur dimasukkan ke dalam mobil, dan kunci mobilnya udah dibawa kabur sama Rob. Satu-satunya makanan yang tersisa di dalam rumah cuma beberapa toples mentega apel, peninggalan dari neneknya. Jessica akhirnya mengoleskan mentega apel itu ke atas piring, lalu menyelipkannya lewat celah bawah pintu. Dia menyuruh Lenny buat makan dan jangan lupa buat nyuapin adiknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita bisa melihat ibu yang malang ini terpaksa tidur di atas lantai pantry yang dingin. Dan ternyata si kecil Lenny juga ikut tidur di lantai tepat di depan pintu luar, karena dia ketakutan kalau harus tidur sendirian di kamarnya. Besok paginya Jessica kembali memberi makan anak-anaknya pakai sisa mentega apel tadi. Di momen ini dia sadar kalau luka di tangannya sudah semakin parah. Jessica akhirnya menyuruh Lenny buat nyari benda apa saja yang kuat dan terbuat dari besi. Tapi namanya juga anak kecil, Lenny nggak paham maksud dari ibunya. Lenny berkali-kali membawakan barang yang salah. Hal itu pun bikin Jessica frustasi sampai sempat membentak anaknya. Tapi begitu mendengar Lenny menangis, Jessica langsung merasa bersalah dan minta maaf. I just didn't know how I left you alone when I was sick. I'm a bad mom. Gak lama setelah itu, Lenny kembali lagi sambil membawa sebuah obeng yang dia temukan di luar rumah. Melihat obeng itu, secercah harapan muncul lagi. Jessica langsung mulai membongkar dan menggali ubin lantai pantry meskipun tangannya lagi terluka parah. Dia yakin bisa keluar dari sana kalau terus-terusan menggali lantai tersebut. Tapi sayang, harapan itu nggak bertahan lama. Lenny tiba-tiba bilang kalau Sammy, si predator pemangsa bocil, sudah ada di dalam rumah. Sontak hal itu pun bikin Jessica panik setengah mati. Dia langsung menyuruh Lenny buat cepat-cepat lari dan mengunci diri bersama Mason di kamar atas. Hello? Anybody home? Dan benar saja, Sammy langsung berjalan ke arah pintu pantry. Dengan teganya dia mengejek Jessica dan bilang kalau dia bakal membawa Lenny pergi. Sammy merasa berhak melakukan itu karena Rob punya utang sama dia. Sammy pun mulai berjalan naik ke lantai atas buat mencari Lenny. Di situasi genting ini, Jessica harus berpikir dengan cepat. Jessica akhirnya berteriak dan bilang kalau paket narkoboy milik Rob ada di dalam pantry bersamanya. Dia menawarkan narkoboy itu sebagai jaminan asal Sammy mau membukakan pintu dan melepaskannya. Tentu aja si pecandu ini langsung terpikat, tapi dia nolak buat membukakan pintu karena nggak mau cari masalah sama Rob. Gak punya pilihan lain, Jessica harus memutar otak dan menyusun rencana baru.
Jessica bilang dia rela memberikan narkoboy itu secara cuma-cuma, asal Sammy mau pergi dan gak mengganggu keluarganya. Biar rencananya berhasil, Jessica berbohong kalau dia lagi terluka parah dan gak bisa bergerak. Jadi Sammy harus memasukkan tangannya dalam-dalam ke celah bawah pintu kalau mau mengambil barang haram tersebut. Setelah sedikit diyakinkan, Sammy akhirnya kemakan umpan dan melakukan apa yang diminta Jessica. Tapi begitu tangan Sammy masuk ke dalam celah, tiba-tiba Here it comes. Sammy langsung berteriak histeris kesakitan sambil memaki Jessica. Setelah beberapa saat, Sammy yang tadinya sok jagoan mulai memohon-mohon minta dilepaskan. Tapi Jessica nggak peduli dan terus fokus menggali ubin lantainya. Karena terus-terusan dicuekin, Sammy mulai memprovokasi Jessica. Dia bilang kalau cepat atau lambat Jessica bakal kembali memakai narkoboy lagi. Karena sekali pecandu bakal tetap jadi pecandu. Kesal karena bacotan Sammy, Jessica langsung menyayat telapak tangan Sammy yang tertancap tadi biar si itu bisa diam. Malam pun kembali tiba, dan kali ini badai besar melanda di luar rumah sampai-sampai membuat aliran listrik padam total. Karena kondisi rumah jadi gelap gulita dan mencekam, si kecil ini yang ketakutan mulai memanggil-manggil ibunya. Dia langsung berlari turun ke lantai bawah, tanpa menyadari kalau Sammy lagi terkapar di depan pintu pantry. Melihat kesempatan ini, Sammy langsung menyergap Lenny. Si predator ini bahkan mengancam bakal memakan kaki Lenny kalau Jessica nggak mau melepaskan tangannya. Mendengar tangisan histeris dari anaknya, Jessica pun jadi panik setengah mati. Gak pakai pikir lama, dia langsung menyiramkan sisa minuman keras ke tangan Sammy yang tertancap. Setelah itu, dia mengeluarkan korek api dan langsung membakar tangan Sammy. Sammy yang kepanasan akhirnya terpaksa melepaskan cengkramannya dari Lenny. Sialnya, api itu malah mulai merembet ke dalam pantry. Jadi Jessica harus bergegas memadamkannya. Di luar, Sammy tampak terbakar sampai mati. Sementara Lenny tiba-tiba terdiam tanpa suara. Setelah situasi agak tenang, Jessica mencoba beristirahat dengan selimut dan sebatang lilin. Lalu dia ketiduran karena benar-benar kelelahan. Besok paginya Jessica mencoba memanggil Lenny buat memastikan kondisinya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Semua cobaan bertubi-tubi ini benar-benar menguras mental Jessica. Karena frustasi dia membuka bungkus narkoboy pemberian Rob dan hampir saja mengonsumsinya lagi. Tapi untungnya niat itu langsung hilang begitu dia melihat Alkitab milik neneknya. Di momen inilah Jessica menyadari ada selembar uang dolar yang terselip di antara halaman Alkitab tua itu. Pas dia buka-buka lagi kitab suci tersebut, ternyata ada banyak banget lembaran uang dolar yang sengaja diselipkan di dalam sana. Uang-uang itu dijadikan sebagai pembatas halaman untuk ayat-ayat yang pengen neneknya tunjukkan, sebagai pengingat agar Jessica tetap kuat. Gak cuma itu, dia juga menemukan sebuah catatan kecil berisi resep spesial untuk membuat mentega apel terbaik. Jessica merasa sangat terharu dengan perhatian dari sang nenek. Tapi karena merasa penemuan ini gak bakal bisa membantunya keluar dari sana, Jessica yang emosional pun malah melempar Alkitab itu ke arah salib yang tergantung di ujung ruangan. Lemparan itu membuat salibnya patah. Nah, pas Jessica mau mengambil patahan salib tersebut, dia menyadari ada rembesan air di langit-langit pantry. Dia pun mencoba membongkar papan kayunya. Dan ternyata caranya nggak begitu sulit karena kayu langit-langitnya sudah rapuh akibat basah terendam air. Sebuah ide cemerlang pun langsung terlintas di kepalanya. Sebelum beraksi, Jessica memastikan dulu kalau Sammy benar-benar sudah is dead. Lalu dia mencabut kembali obeng yang menancap di tangan Sammy. Jessica terus menghancurkan langit-langit pantry sampai akhirnya berhasil membuat sebuah lubang yang cukup besar. Gak butuh waktu lama, dia berhasil memanjat keluar dan meloloskan diri ke kamar mandi di lantai atas. Di sana dia melihat potongan buah apel berserakan di sepanjang koridor, dan pintu kamar tidurnya dalam kondisi terkunci rapat, yang membuat Jessica terpaksa mendobraknya. Begitu berhasil masuk, kamar itu tampak sangat berantakan, dan ada tumpukan selimut tebal yang mencurigakan di atas kasur. Jessica udah siap-siap memikirkan kemungkinan terburuk pas membuka selimut itu satu persatu. Tapi untungnya tebakan Jessica salah. Lenny dan Mason ternyata cuma lagi tertidur pulas di balik selimut. Karena anak-anaknya kelaparan, Jessica membawa mereka turun dan langsung mengambil kunci motor milik Sammy. Masalahnya badai di luar masih mengamuk dengan sangat lebat, dan kunci mobilnya kan udah dibawa kabur sama Rob.
Jessica mengira mungkin saja pintu mobilnya ada yang gak terkunci, jadi dia nekat menerobos badai buat mengeceknya. Namun sial, ternyata semua pintunya terkunci rapat. Gak punya pilihan lain, Jessica akhirnya terpaksa menghancurkan kaca mobil memakai batu bata demi mengambil makanan yang tertinggal di dalam. Tapi pas mereka buru-buru mau masuk kembali ke rumah, biskuit milik Lenny gak sengaja terjatuh. Si kecil Lenny pun memohon-mohon ke ibunya buat mengambilkan biskuit itu. Dan demi menuruti kemauan sang anak, Jessica pun rela keluar lagi. Tapi pas dia melihat ke arah jendela rumah, ternyata Sammy berdiri di sana. Si pemang kecil ini ternyata masih hidup setelah dibakar semalam. Jessica panik dan langsung mencoba lari masuk ke rumah, tapi pintunya sudah dikunci dari dalam oleh Sammy. Gak pakai lama, Jessica langsung mengambil batu dan menghancurkan kaca pintu depan untuk menerobos masuk. Begitu berhasil masuk, Jessica langsung mengikuti suara tangisan anak-anaknya yang terdengar dari lantai atas. Di sana dia melihat pemandangan yang bikin jantung mau copot, di mana Sammy lagi mengendara bayi Mason sambil memegang sebilah pisau. Sammy mengancam bakal melukai Mason, sementara Jessica memohon sambil menangis agar Sammy mengurungkan niatnya. Tapi kali ini Sammy benar-benar sudah buta arah karena mau balas dendam. Tepat di saat-saat yang kritis, tiba-tiba Rob datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Sammy. Karena ketakutan, Sammy akhirnya terpaksa melepaskan Mason. Jessica langsung membawa anak-anaknya ke tempat yang aman. Sementara itu, Rob yang mengira Sammy udah berniat berbuat jahat ke anak-anaknya, dia pun langsung menembak Sammy sampai tewas di tempat. Setelah situasi aman, Rob malah meminta uang kepada Jessica. Jessica pun memberitahu kalau mendiang neneknya meninggalkan sejumlah uang di dalam pantry. Tanpa pikir panjang, Rob langsung mendobrak pintu pantry dan mulai memunguti uang-uang yang berserakan di lantai. Jessica kemudian memohon ke Rob untuk membiarkan dia dan anak-anaknya pergi. Tapi mantan suami yang keras kepala ini tetap gak mau melepaskan mereka. Rob malah bersikeras pengen melihat Jessica kembali teler dan menyuruh Jessica untuk kembali memakai barang haram bareng dia lagi. Karena tahu betul betapa berbahayanya Rob kalau dilawan langsung, Jessica akhirnya terpaksa pura-pura nurut. Tapi sebelum itu dia meminta Rob buat mengambil sisa makanan yang tertinggal di dalam mobil. Begitu Rob keluar rumah, Jessica langsung menyiapkan mentega apel dan membuatkan sandwich untuk Rob. Pas masuk lagi ke dalam rumah, Rob kelihatan senang banget. Dia pikir Jessica sudah mulai luluh dan setuju buat kembali jadi pecandu narkoboy bareng dia kayak zaman dulu lagi. Tanpa curiga, Rob langsung melahap habis roti tersebut dan mulai menyiapkan narkoboy untuk mereka berdua. Karena gak mau adegan ini dilihat sama anak-anak, mereka akhirnya pindah ke ruang tamu. Di sana Rob mengambil giliran pertama dengan langsung memberikan narkoboy ke tubuhnya. Sementara itu Jessica mencoba mengulur waktu dengan bilang kalau dia sebenarnya belum siap untuk memakai barang haram itu lagi. Hal ini pun bikin Rob emosi. Dia langsung menodongkan pistol dan memperlakukan Jessica dengan kasar, memaksa Jessica untuk mengikat lengannya sendiri dan menyuntikkan narkoboy itu. Tapi tiba-tiba efek dari narkoboy yang disuntikan Rob tadi mulai bereaksi dengan sangat hebat di tubuhnya sendiri. Melihat kondisi Rob yang mulai sempoyongan, Jessica langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Jessica berlari kencang ke kamar tidur di lantai atas. Di tengah rasa putus asa yang sangat mendalam, dia sempat berpikir untuk nekat lompat dari jendela. Tapi sial, Rob ternyata berhasil menyusulnya. Dia langsung memojokkan Jessica ke dinding dan bersiap menyuntikkan barang haram itu secara paksa ke tubuh Jessica. Tepat di saat yang genting, semua narkoboy yang ada di dalam tubuh Rob mendadak bikin sistem tubuhnya mati total. Rob mulai kesulitan bernafas dan akhirnya terjatuh. Di momen itulah Jessica membongkar rahasianya. Ternyata dia sudah mencampurkan paket narkoboy milik Rob ke dalam sandwich yang dimakan Rob tadi. Jadi sekarang Rob lagi mengalami parah karena menerima dosis ganda secara instan. Meskipun dalam kondisi sekarat, Rob masih saja sempat mengancam bakal membunuh Jessica. Gak pakai waktu lama, Jessica langsung mendorong tubuh Rob keluar dari jendela kamar atas sampai terjatuh. Dan akhirnya Rob pun tewas seketika. Adegan kemudian berpindah ke beberapa waktu setelah kejadian mengerikan itu. Jessica ternyata mengubah keputusannya untuk pindah rumah, dan dia memilih untuk tetap tinggal di rumah tua peninggalan mendiang neneknya tersebut. Untuk menyambung hidup, Jessica sekarang membuka usaha rumahan dengan memproduksi mentega apel buatannya sendiri. Kehidupan keluarga kecil ini pun mulai membaik dan tampak jauh lebih cerah. Apalagi Jessica sudah membulatkan tekadnya untuk benar-benar bersih.
dan gak akan pernah menyentuh barang haram itu lagi. Berkat resep rahasia yang ditinggalkan oleh sang nenek di dalam Alkitab waktu itu, bisnis mentega apel milik Jessica sukses besar dan sangat disukai oleh orang-orang di kota mereka. Dan akhirnya keluarga kecil ini pun bisa hidup dengan tenang, aman, dan bahagia selamanya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentegakan. Pesan moralnya dari film ini adalah jangan pernah ngeremehin insting keibuan saat anaknya dalam bahaya. Selain itu, sekelam apapun masa lalu, selalu ada jalan buat berubah jadi lebih baik. Dan ya, terbukti resep warisan nenek memang terbaik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.